Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Xiaoyan berdiri di ujung jalan di mana lalu lintas manusia bergolak. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan rumah lelang di depannya yang sangat besar. Mulutnya tidak bisa menahan nafas kaget. Saat itu, ketika dia melihat markas besar rumah lelang klan primer di Kekaisaran Jiama, dia merasa agak terkejut dengan ukurannya. Namun, tidak terduga bahwa dia akan menyadari bahwa rumah lelang primer tidak diragukan lagi sepele jika dibandingkan dengan rumah lelang ini, yang juga disebut Tanda Hitam, sekarang setelah dia tiba di kota Tanda Hitam. Ada lebih dari 10 orang kuat berwajah acuh tak acuh, berpakaian hitam, yang membawa senjata tajam di pinggang mereka, di luar rumah lelang Tanda Hitam. Tatapan mereka, yang setajam elang, berulang kali menyapu arus manusia yang datang dan pergi. Dari kehadiran samar yang merembes keluar dari tubuh orang-orang ini, 5 dari mereka sebenarnya adalah kelas Dosi, sedangkan sisanya berada di sekitar puncak tingkat Doze. Sudah ada orang-orang di kelas Dosi di antara mereka yang dengan ceroboh mereka perintahkan untuk menjaga pintu masuk. Tampaknya kekuatan 8 gerbang ini sangat kuat. Paling tidak, klan primer enggan menggunakan praktisi Dosi untuk menjaga pintu. Jubah hitam besar melilit tubuh Xiaoyan saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Bayangan Dupeng benar-benar menutupi wajahnya. Di wilayah sudut hitam, tempat yang sangat kacau ini, dia tidak berpikir bahwa menunjukkan penampilannya secara sembarangan adalah keputusan yang bijaksana. TL, Dupeng, topi bambu berbentuk kerucut dengan kain menggantung dari ujungnya, menutupi wajah seseorang. Xiaoyan mengikuti arus manusia dan perlahan masuk ke rumah lelang. Ruang luas di dalamnya menyebabkan dia sekali lagi menjadi linglung sesaat. Dia segera pulih dan langkah kakinya menyeretnya ke tengah aula. Sebuah layar besar digantung di sekeliling dalam rumah lelang ini, menelusuri sejumlah barang yang tak terhitung jumlahnya, yang dijual dalam pelelangan ini. Xiaoyan dengan kasar meliriknya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang sangat langka. Kemungkinan barang-barang khusus ini digunakan sebagai benda yang akan mendominasi pelelangan dan tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaannya. Tentu saja, beberapa faksi yang cukup kuat secara alami dapat menggunakan saluran lain untuk menanyakan tentang harta karun yang akan mendominasi pelelangan. Tatapan Xiaoyan menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya berhenti di pintu menuju ruangan untuk memeriksa harta karun. Dia ragu-ragu sedikit sebelum perlahan masuk ke dalamnya. Saat tubuh Xiaoyan memasuki pintu yang disebut ruang pemeriksaan harta karun, dia agak tertegun menyadari bahwa ruangan yang agak besar ini terbagi dengan rapi menjadi lebih dari 100 ruang rahasia yang lebih kecil. Sepertinya itu adalah tindakan pencegahan yang dirancang untuk mencegah harta karun itu terungkap. Xiaoyan baru saja masuk ke ruang pemeriksaan harta karun ini ketika seorang pelayan wanita berpakaian seksi berjalan ke depan. Suara femininnya melepaskan perasaan yang mempesona. "Tuan ini, apakah Anda di sini untuk memeriksa harta karun atau Anda di sini untuk melakukan evaluasi harga untuk memfasilitasi pelelangan?" Yang terakhir, Xiaoyan sengaja menekan suaranya sampai terdengar agak serak. "Silakan ikuti saya." Pelayan wanita tersenyum mempesona dan berbalik. Pinggangnya yang seperti ular air bergoyang dan membentuk busur yang sangat memikat. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, itu sebenarnya akan menyebabkan nyala api yang jahat naik di perut bagian bawah seseorang. Tampaknya para pelayan wanita di sini telah menjalani pelatihan khusus tentang bagaimana meningkatkan daya tarik mereka hingga batasnya di mata pria. Tatapan Xiaoyan tergantung dalam bayang-bayang Dupeng. Dia mengabaikan tubuh menggoda pelayan wanita itu. Di wilayah sudut hitam, yang merupakan tempat yang sangat kacau, bahkan seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam juga dapat menyebabkan seseorang menerima kejutan besar. Karena itu, Xiaoyan tidak berani memikirkan untuk berinteraksi dengan wanita di sini. Xiaoyan mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan puluhan meter sebelum yang terakhir akhirnya berhenti di depan sebuah ruang rahasia kecil. Dia dengan hormat membungkuk kepada Xiaoyan dan tersenyum sambil berkata, "Tuan,
Anda dapat menyerahkan hal-hal yang ingin Anda lelang ke dalam Grandmaster untuk mengevaluasi dan memverifikasi. Setelah itu, Anda akan mendapatkan kursi dengan nilai yang berbeda di pameran lelang tergantung pada seberapa berharganya barang yang Anda coba lelang. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Dia dengan lembut membuka pintu kayu berwarna hitam dan berjalan masuk. Setelah itu, dia menutup pintu dengan halus. Cahaya di kamar kecil itu terang benderang. Seorang pria tua, yang rambutnya agak putih, menggunakan tatapan tajamnya untuk memeriksa Xiao Yan. Karena yang terakhir sepenuhnya tertutup jubah hitam, dia kesulitan melihat sesuatu yang menarik. Silahkan duduk. Orang tua itu dengan sembarangan menunjuk ke kursi di depannya. Dia selesai mengatur beberapa alat yang dibutuhkan untuk memeriksa barang yang akan dilelang sebelum menundukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Keluarkan barang yang ingin kamu lelang." Xiao Yan tetap diam. Dia tidak berbicara saat dia melambaikan tangannya dan 3 botol giok kecil muncul di atas meja. Pil obat. Orang tua itu sedikit tercengang saat mendengar suara botol giok bertabrakan dengan permukaan meja. Tatapannya berhenti pada masing-masing dari 3 botol giok kecil dan kilatan aneh melintas di matanya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan tipis dan transparan dan dengan hati-hati mengambil botol giok dan membalik botol giok itu sampai pil obat berbentuk bola berwarna hijau pucat meluncur ke telapak tangannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus, sementara pandangannya berhenti pada garis pil hijau dan ungu di pil. Dia merenung sejenak sebelum ekspresinya berubah sedikit. Dengan suara terkejut, dia berkata, "Ini adalah pil jiwa hijau 2 lapisan." Ah, Xiao Yan mengangguk sedikit. Suaranya masih parau karena Anda telah mendengar tentang pil jiwa hijau 2 lapisan. Saya pikir Anda juga harus mengetahui efeknya. Bantu saya memperkirakan harga listing. Petik 2. Aku perlu memeriksanya dulu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengambil alat aneh dan unik itu dan mulai mengutak-atik pil obat. Setelah melanjutkan seperti ini untuk waktu yang lama, dia akhirnya berhenti. Tatapannya memiliki keanehan tambahan ketika dia mengangkat kepalanya kembali untuk melihat Xiao Yan. Dengan makna yang lebih dalam kata-katanya, dia berkata, "Ini memang pil jiwa hijau 2 lapisan. Apalagi kualitasnya cukup tinggi. Bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan kesulitan membuat pil dengan kualitas seperti ini." Petik 2. Menurut metode yang digunakan, wilayah sudut hitam, untuk memperkirakan harga dasar untuk pil roh hijau 2 lapisan ini harus sekitar 300.000 emas. Jika Anda membawanya ke pelelangan dan bertemu dengan beberapa faksi kaya dan berkuasa yang bersaing satu sama lain, tidak akan sulit bagi Anda untuk melelangnya untuk lebih dari 500.000 emas. Petik 2. Kalau begitu lihat ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Harga ini sudah lebih tinggi dari perkiraannya. Segera, dia mendorong botol yang berisi pil roh hijau 3 lapisan. Oh, orang tua itu sedikit terkejut. Dia mengambil botol itu dan membiarkan pil obat berbentuk bulat seperti zamrud di dalamnya keluar. Namun, ketika pandangannya menyapu 3 garis pil melingkar di tubuh pil, keseriusan akhirnya muncul di wajahnya yang tenang. Perbedaan antara pil roh hijau 2 lapisan dan pil roh hijau 3 lapisan mungkin hanya 1 baris, tetapi harganya seperti 2 dunia yang berbeda. Pil roh hijau 2 lapisan mungkin memiliki efek membantu Dousi menerobos penghalang terakhir dan maju, tetapi itu hanya bisa membantu peningkatan kekuatan seseorang dengan 1 atau 2 bintang. Apalagi peluang menerima serangan balik cukup besar. Di sisi lain, setelah seseorang berhasil mengonsumsi pil roh hijau 3 lapis, tidak hanya seseorang dapat menerobos penghalang, tetapi seseorang juga dapat memiliki kekuatan seseorang yang tiba-tiba naik 3 bintang. Tentu saja, ini dengan pengecualian bahwa orang yang meminum pil dengan sengaja tidak dibatasi kekuatannya untuk bangkit. Saat itu, ketika Xiao Yan telah mengkonsumsi Tri-Line Green Spirit Pill, dia dengan sengaja menyimpan efek obat ke dalam tubuhnya karena dia takut kekuatannya akan naik terlalu cepat,
yang akan mengakibatkan dia kehilangan kendali yang tepat atas tubuhnya. Ketika kekuatan obat diaktifkan kemudian, itu sekali lagi menyebabkan kekuatannya melonjak. Dari sini, orang bisa melihat perbedaan yang jelas antara pil, 3 line, dan 2 line. Pada titik ini, lelaki tua yang telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya tahu itu dengan sangat baik. Dengan demikian, wajahnya menyimpan jejak keingintahuan dan keseriusan ekstra. Pil roh hijau 3 lapisan. Orang tua itu dengan cermat memeriksa pil obat zamrud saat dia berbicara dengan suara lembut tertegun. Iya, Xiao Yan mengangguk dengan lemah. Barang bagus. Orang tua itu menamparkan mulutnya. Meskipun dia terbiasa melihat harta karun, dia juga memberikan evaluasi seperti itu. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berkata, harga lelang dasar dari pil roh hijau 3 lapis ini dapat ditetapkan sekitar 700.000. Setelah menjalani persaingan tawaran, saya pikir itu bisa dijual sekitar 900.000 atau lebih. Petik 2. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan nafas lega. Jumlah nilai dari ketiga pil roh hijau ini hampir mencapai 2 juta. Jumlah uang ini benar-benar datang dengan cara yang menakutkan. Tidak heran menjadi alkemis adalah pekerjaan yang tidak kekurangan uang untuk dibelanjakan. Hal menguntungkan semacam ini benar-benar akan menyebabkan pekerjaan lain runtuh karena rasa iri. Tentu saja, Xiao Yan juga tahu dengan jelas bahwa jenis perdagangan yang menguntungkan ini dibangun dengan peluang sukses yang cukup tinggi. Lagi pula, ketika sebagian besar alkemis memurnikan pil obat, terkadang mereka hanya berhasil sekali setiap 10 kali mencoba. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 lapis akan berjumlah hampir 60 atau 70.000 koin emas. Ketika saat itu tiba, bahkan jika mereka berhasil sekali dari 10 kali, kemungkinan mereka hanya akan berhasil mencapai titik impas. Lagi pula, tidak semua alkemis di dunia ini mendapatkan bantuan dari Yao Lao yang sangat berpengalaman, serta api surgawi keduanya sangat membantu. 2 pil roh hijau 2 baris dan 1 pil roh hijau 3 baris. Tuan, nilai barang yang ingin Anda jual di lelang kami sudah mencapai kelas VIP kelas 2 di rumah lelang tanda hitam kami. Ini adalah nomor kursi Anda. Pameran lelang akan dibuka secara resmi sore ini. Jika saatnya tiba, silakan duduk di kursi yang Anda tentukan. Orang tua itu dengan hati-hati menyingkirkan pil obat itu dan mengeluarkan sebuah kartu yang terbuat dari zamrud berwarna hijau dari konter, yang kemudian dia serahkan kepada Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia menerima kartu zamrud. Dia bertanya, bisakah saya pergi sekarang? Mister, tolong lakukan apa yang Anda inginkan. Orang tua itu tersenyum ketika dia menjawab setelah dia dengan hati-hati mengembalikan 3 pil roh hijau. Mungkin karena pil ini, tapi sikapnya saat ini terhadap Xiao Yan sedikit lebih baik. Xiao Yan tidak mengatakan omong kosong lagi setelah mendengar ini. Dia berdiri dan perlahan berjalan menuju pintu, membukanya, dan berjalan keluar. Orang tua itu memandangi pintu, yang perlahan menutup, dan mendengar langkah kaki perlahan menjauh. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya, dan mengamati 3 pil roh hijau yang telah disimpan dengan benar. Ekspresi aneh melintas di mata lamanya yang kacau. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Untuk dapat mengambil 3 pil roh hijau, dengan mudah, kemungkinan dia harus menjadi seorang alkemis. Selain itu, tingkatannya tidak boleh rendah, tangannya mengetuk bagian tertentu dari meja, dan dinding ruang rahasia itu tiba-tiba dan perlahan-lahan ditarik terbuka, menampakkan lubang kecil yang gelap. Orang tua itu mengambil 3 pil roh hijau, berbalik dan berjalan ke dalam lubang. Suara lembutnya menggumamkan kata-kata yang bergema pelan di dalam ruang rahasia. Seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat seperti pil roh hijau 3 lapis juga tidak biasa terlihat di wilayah sudut hitam. Saya pikir pemimpin akan tertarik pada orang seperti itu.
Petik 2. Begitu dia keluar dari rumah lelang tanda hitam, Xiaoyan berjalan langsung kembali ke penginapan tempat dia menginap. Dia beristirahat di kamar kecilnya sampai waktunya lelang dimulai. Baru setelah itu dia keluar dari mode pelatihannya dan mengenakan jubah hitamnya yang besar, benar-benar segar kembali. Dia kemudian meninggalkan penginapan dengan kecepatan tetap, sekali lagi berjalan ke tempat pelelangan. Ketika Xiaoyan tiba di pintu masuk rumah lelang, kerumunan besar yang hampir penuh sesak dengan suara-suara yang melesat ke langit, menyebabkan dia menjadi sedikit membosankan. Dia tidak menyangka pameran lelang besar benar-benar akan menarik begitu banyak orang. Itu memang layak disebut acara besar di wilayah sudut hitam. Xiaoyan mencoba masuk melalui lalu lintas manusia sebelum dia mundur tanpa daya. Wilayah sudut hitam ini tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Jika seseorang memotong antrian di sini, akan segera ada puluhan tinju yang dilemparkan dengan keras. Bagaimanapun, temperamen orang-orang di wilayah sudut hitam tidak selembut orang-orang di dunia luar. Jika mereka memiliki perselisihan, menarik pisau mereka dan menebas orang lain adalah sesuatu yang merupakan pemandangan umum. Xiaoyan menarik diri dari arus manusia yang berteriak tanpa henti. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan segera berhenti di jalur lain, selain pintu masuk utama rumah lelang. Dibandingkan dengan tempat ini, pintu masuknya adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Jalan setapak yang luas ditutupi oleh karpet berwarna merah dan ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam dengan ekspresi dingin ditempatkan di sekitar tempat itu. Kehadiran gelap dan tebal yang mendominasi yang samar-samar keluar dari tubuh mereka membuat takut kerumunan manusia di samping mereka sampai mereka tidak berani mendekat. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan terbentuknya area kosong di jalur tersebut. Ketika tatapan Xiaoyan menyapu, dia secara tidak sengaja melihat sekelompok orang berjalan ke jalur berkarpet berwarna merah. Tatapannya menyapu kelompok orang ini, dan akhirnya berhenti pada seorang pria muda yang tampak terlalu pucat, tampan, di tengah. Dari penampilan luarnya, usianya sepertinya sekitar 24 atau 25. Namun, dari gelombang kecil yang menyebabkan gumpalan energi kadang-kadang dipancarkan dari dalam tubuhnya, kekuatannya kemungkinan besar setidaknya di sekitar kelas Dowling. Orang ini, kekuatannya cukup bagus. Apalagi, dia sebenarnya semuda ini. Sepertinya, wilayah sudut hitam ini benar-benar tempat persembunyian harimau dan naga. Xiaoyan agak terkejut saat dia menatap pemuda itu dengan ekspresi pucat, sementara dia bergumam di dalam hatinya. Hei, lihat ke sana. Sepertinya orang-orang dari Blood Sect. Petik 2. Mereka memang sekelompok orang yang dikuasai. Orang di tengah itu pasti pemimpin sekte junior, Fan Ling Kan. Hihi, dikatakan bahwa menghilangnya seorang tetua dari 8 gerbang, belum lama ini ada hubungannya dengan dia. Petik 2. Darah di sekujur tubuhnya telah dikeringkan, sepertinya darahnya telah dikuras seluruhnya dan dipaksa oleh seseorang. Hanya sekte darah yang tertarik dengan hal-hal seperti itu. Hanya saja benar-benar tidak terduga bahwa dia sebenarnya masih berani datang ke sarang lama, 8 gerbang. Petik 2. Apa yang tidak berani dia lakukan? Ayahnya adalah orang kuat yang menempati peringkat kelima di peringkat hitam. Yuan Yu sangat jauh darinya. Selain itu, kekuatan sekte darah lebih besar dari 8 gerbang. Apakah mereka berani menyentuh Fan Ling di sini? Apakah mereka tidak takut ayahnya akan membawa orang dan membasuh Black Mark City dengan darah dalam amarahnya? Petik 2. Xiaoyan tiba-tiba menyadari saat dia mendengar percakapan pribadi yang ditransmisikan dari aliran manusia. Tatapannya sekali lagi tertuju pada wajah pemuda itu dan mengingat faksi yang disebut Sekte Darah jauh di dalam hatinya. Tampaknya merasakan tatapan yang agak berbeda, pemuda itu yang hendak memasuki rumah lelang, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan matanya yang sangat dingin, yang tidak memiliki emosi sekecil apapun, melirik langsung ke Xiaoyan,
yang seluruh tubuhnya tersembunyi dalam jubah hitam, berdiri agak jauh. Segera, dia mengangkat alisnya sedikit, ragu-ragu sejenak sebelum memasuki rumah lelang sambil membawa beberapa keraguan di antara alisnya. Wilayah sudut hitam ini sepertinya tidak memiliki banyak orang normal. Tatapan tebal dan dingin pemuda itu menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan tertentu ditatap oleh kelelawar penghisap darah dari dalam kegelapan. Dia mengulurkan tangannya sambil tertawa getir di dalam hatinya. Tidak lama setelah sekelompok orang dari Sekte Darah memasuki rumah lelang, ada beberapa kelompok orang yang memasukinya segera setelah mereka. Orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah orang-orang dari faksi kuat dalam wilayah sudut hitam, dilihat dari bisikan pribadi di sekitar. Ini benar-benar membuka mata Xiao Yan. Xiao Yan menatap jalur berkarpet yang kosong dan tenang. Dia kemudian menatap pintu masuk utama, yang penuh dengan orang, dan tidak bisa menahan perasaan terdiam. Yang mereka miliki hanyalah beberapa kartu VIP yang rusak. Apa yang bisa dibanggakan? 8 gerbang, ini hanya mengincar uang. Aku yang dulu setidaknya melelang barang-barang yang bernilai lebih dari 50.000, tapi aku tidak melihat mereka memberiku satu. Sama seperti tatapan Xiao Yan yang menyapu jalur berkarpet, seorang pria kurus di sisinya, yang juga didorong oleh aliran manusia, juga melihat ke jalur berkarpet dan tanpa sadar mengutuk lembut. Namun, dari matanya, terlihat jelas bahwa dia sangat cemburu. Kartu VIP. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Dia juga ingat bahwa orang-orang itu sebelumnya sepertinya telah mengeluarkan kartu dari dalam lengan baju mereka saat memasuki jalur. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan sebuah kartu zamrud keluar. Xiao Yan ingat bahwa lelaki tua di ruang pemeriksaan harta karun telah mengatakan bahwa benda ini adalah kartu VIP kelas 2, bukan? Apa yang kamu lihat? Apakah Anda sedang mendekati kematian? Tampaknya telah merasakan tatapan Xiao Yan, yang terbungkus jubah hitam, terlempar, pria kurus itu segera menunjukkan ekspresi galak dan berbicara dengan ganas. Xiao Yan mengabaikan orang gila ini dan langsung berjalan menuju jalur berkarpet di bawah tatapan tertegun yang terakhir. Orang ini, pria kurus itu melengkungkan bibirnya saat melihat aksi Xiao Yan. Sebelumnya, dia juga melihat Xiao Yan keluar dari aliran manusia. Oleh karena itu, dia tentu tidak akan berpikir bahwa orang ini, yang berpakaian sangat lusuh, sebenarnya dapat memiliki kartu VIP dari rumah lelang tanda hitam ini. Lagi pula, mereka yang memiliki kartu itu entah dari faksi yang cukup kuat, atau mereka yang telah melelang barang senilai lebih dari 2 juta koin emas hanya untuk mendapatkan kartu VIP kelas 3. Tingkat kartu VIP, semakin rendah angkanya semakin baik, Miss. Yang pertama lebih baik daripada yang kedua. 2 juta. Bagi kebanyakan orang di wilayah sudut hitam, harga ini adalah jumlah yang sangat besar yang bisa diharapkan, tetapi tidak akan pernah bisa diperoleh. Poin ini bisa dilihat dari bagaimana Xiao Yan hanya mendapatkan hadiah 5.000 koin emas untuk melindungi duo emas sepenuhnya. Xiao Yan adalah seorang dadoshi, namun kompensasinya masih sangat rendah. Perlu diketahui bahwa seorang dadoshi layak untuk memulai klan di Kekaisaran Jiama. Di dunia ini, tidak mudah untuk mendapatkan uang. Jika tidak, beberapa dadoshi, douling, atau bahkan dowang di wilayah sudut hitam tidak akan bisa menukik begitu rendah sehingga harus menjadi pembunuh. Tentu saja, ini tentu saja tidak termasuk sang alkemis, yang merupakan pekerjaan yang menyebabkan orang menjadi iri yang tak tertandingi. Lagi pula, persyaratan bawaan yang keras dari seorang alkemis telah melenyapkan hampir 90% orang ke titik di mana mereka hanya bisa memimpikannya. Karena alasan yang disebutkan di atas, pria kurus itu diam-diam mengejek Xiao Yan saat melihat tindakan Xiao Yan. Tentu saja, ejekannya tidak berlangsung lama dan ekspresi ganas di wajahnya berubah menjadi kaku. Ini karena Xiao Yan baru saja berhenti sebentar di jalur berkarpet sebelum dia melangkah ke karpet merah yang sangat lembut itu. Dia punya kartu VIP, tapi dia juga di sini untuk memeras.
Apakah dia punya masalah? Mata pria kurus itu agak merah karena iri. Ini terutama ketika Xiao Yan menoleh dan melihat ke arahnya setelah memasuki tempat pelelangan. Pria kurus itu sangat marah sampai dia mencakar kepalanya. Dia dengan jelas merasakan bahwa ada tatapan mengejek yang memelototinya di bawah jubah hitam. Pencahayaan agak gelap saat Xiao Yan memasuki terowongan. Dia bergerak di sepanjang koridor sampai ujung sebelum dia berbelok. Segera, area lelang yang tak tertandingi muncul di pandangan Xiao Yan, menyebabkan dia menghirup udara sejuk. Tempat pelelangan ini lebih besar dari tempat pelelangan manapun yang dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Kursi yang penuh sesak dan platform lelang itu, yang sepertinya terbuat dari kristal terang, membuat orang-orang terpesona. "Pak, boleh saya tanya berapa nomor kursi Anda?" Saat Xiao Yan sedang melihat-lihat, seorang pelayan wanita cantik berjalan dengan cepat dan bertanya dengan hormat. Xiao Yan tidak menjawab, dia langsung menyerahkan kartu zamrud. Ketika pelayan wanita itu melihat warna kartu itu, kilatan aneh melintas di matanya. Sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Dengan sedikit membungkuk, dia dengan lembut berkata, "Tuan, Anda memiliki kartu VIP kelas 2. Silakan ikuti saya." Begitu dia selesai mengatakan ini, pelayan wanita itu buru-buru memimpin, sementara Xiao Yan bergoyang dengan santai di belakang. Pelayan wanita itu bolak-balik di dalam tempat pelelangan besar selama hampir 10 menit sebelum dia berhenti di area yang dekat dengan platform lelang kristal. Dia menunjuk ke kursi dan tersenyum pada Xiao Yan sebelum membungkuk dan kemudian mundur. Xiao Yan berjalan ke kursi yang luas dan sangat mewah sebelum duduk. Perasaan lembut itu hampir membuat tubuhnya memiliki dorongan untuk meringkuk di dalamnya. Xiao Yan berbalik dan menatap kursi biasa di belakang. Dia tanpa sadar menghirup udara sekali lagi. Ini adalah hak istimewa yang lahir dari uang. Saat dia duduk di kursi, alis Xiao Yan tiba-tiba bergerak-gerak. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya beralih ke deretan kursi tidak jauh di depannya. Dia bisa melihat bahwa pemimpin sekte junior dari Sekte Darah, Fan Ling, yang telah muncul di pintu masuk sebelumnya, menatapnya dengan tatapan yang agak aneh. Alis Xiao Yan, di bawah bayang-bayang, sedikit dirajut. Dia mengabaikannya dan langsung menutup matanya, diam-diam menunggu lelang dimulai. Pemimpin sekte junior, ada apa? Pemuda tampan berwajah pucat itu perlahan menarik pandangannya. Di sisinya, seorang lelaki tua berwajah pucat bertanya dengan lembut. Tidak ada, hanya saja saya merasa orang itu agak aneh. Apalagi saat aku melihatnya, sebenarnya aku merasakan ketakutan yang aneh di dalam hatiku. Ketika dia berbicara tentang hal ini, Fan Ling tertawa mengejek sambil menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte junior seharusnya salah paham. Meskipun teknik Ki sekte darah kami sangat gelap dan dingin dan secara alami takut pada beberapa api ekstrim, tidak banyak orang di seluruh wilayah sudut hitam yang memiliki api kelas semacam itu. Orang tua itu berkata sambil tertawa. Mungkin, pria muda itu mengangguk. Beberapa orang yang memiliki api semacam itu adalah orang-orang kuat di puncak dalam wilayah sudut hitam. Orang berjubah hitam ini, di sisi lain, jelas tidak ada di antara mereka. Segera, dia berhenti memiliki pikiran liar dan pandangannya diarahkan ke platform kristal. Dengan suara lembut, dia bergumam, "Aku ingin tahu apakah berita itu benar. Jika benar demikian, Ayah berkata bahwa kita harus mendapatkannya dengan segala cara." Petik 2. Hihi, pemimpin sekte junior, Anda dapat yakin bahwa pemimpin sekte telah diam-diam membuat semua persiapan. Bahkan jika benda itu jatuh ke tangan orang lain, dia tidak akan bisa berjalan lebih dari 5 km dari kota tanda hitam. Orang tua itu tertawa muram. Itu akan bagus. Busur gelap dan dingin terbentuk di wajah pemuda itu. Dia juga secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Sementara Fan Ling menutup matanya, beberapa faksi tidak jauh dari mereka dengan tenang berbisik di antara mereka sendiri. Jika seseorang dapat mendengar percakapan mereka, dia akan menemukan kesamaan,
yaitu bahwa semua percakapan mereka melibatkan objek misterius tertentu. Terlebih lagi, benda ini tampaknya menjadi barang terakhir yang akan dilelang di pameran lelang. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan menutup matanya, sebuah gong yang jelas perlahan bergema di dalam tempat pelelangan. Setelah mendengar suara gong ini, Xiao Yan menarik diri dari mode pelatihannya, dan kebisingan menyapu seperti suara magis mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkan dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Baru setelah itu dia mempertahankan ketenangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap platform kristal yang terang. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua berambut putih yang tampak seperti juru lelang sudah berdiri dengan senyuman di atasnya. Ini akhirnya akan segera dimulai. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia menatap tanah yang sangat besar, yang tampak begitu ramai sehingga benar-benar penuh. Matanya yang hitam dan hitam mengandung antisipasi yang jelas. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.